Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Isna. Di sini saya akan sedikit sharing tentang review buku Reclaim Your Heart, karya Yasmin Mogahit. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah menyematkan bintang untuk saya mereview buku. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik. Oke, langsung saja. Sebagaimana tulisan saya sebelumnya, saya akan mengawali review kali ini dengan memperkenalkan kepada kalian siapakah Mogahit sebenarnya. Beliau adalah pembicara internasional asal Amerika Serikat yang hits banget, guys. Sering ngisi di berbagai negara, terlebih ketika bukunya booming, diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Jadi buku Reclaim Your Heart ini awal diterbitkan di tahun 2012, kemudian dicetak ulang, sampai ke seantero dunia. Bahkan beberapa tokoh juga memberikan ulasan-ulasan spesialnya untuk buku ini. Kemudian untuk terjemahan Indonesia sendiri diterbitkan pada tahun 2012 oleh Naura Publishing. Buku ini merupakan jenis non-fiksi pengembangan diri, terdiri dari 262 halaman, soft cover, dan kertas bagian dalamnya itu berwarna coklat pastel. Kelihatan nggak? Jadi bukan yang warna putih, guys. So, ketika kita membacanya, kalau saya pribadi nih ya, untuk bacaan sih prefer warna pastel gini, jadi mata nggak yang sepaneng gitu. Kalau di HP ibaratkan mau dibaca. Nggak ada animasi sama sekali di dalamnya, antara satu bab dengan bab lainnya itu nggak ada keterikatannya. Tapi antara satu bab dengan sebab lain masih ada kesinambungannya. Jadi ketika kita bosen di satu bab, kita bisa langsung aja tuh lompat ke bab lain. Dan kerennya ketika saya pribadi baca berulang-ulang, alhamdulillah ya masih aja ngena poin yang disampaikan oleh beliau. Dan kelebihan lainnya, beliau menasihati tanpa sedikit pun menggurui. Dari sini saya dapat satu poin penting, yaitu ketika kita akan menasihati seseorang, sebisa mungkin hindari kata perintah secara langsung. Alangkah baiknya ketika kita akan menasihati seseorang dengan cara analogi berbandingan. Maksudnya gimana sih? Jadi gini, misalnya kita ceritakan kisah Nabi atau kisah sahabiah yang ceritanya itu relate banget sama orang tersebut. Lalu setelah itu, kita lemparkan ke dia pertanyaan yang membuat dia berpikir tentang permasalahan yang sedang dihadapi tanpa harus sedikit pun kita menggurui. Contohnya gimana sih? Aku ambil contoh dari 3 subbab punya Yasmin ya. Wait, tunggu dulu. Lepas ini cuy. Oke, udah. Pertama tentang cinta. Bab cinta. Apakah yang saya rasakan ini adalah cinta? Di sini Yasmin menceritakan tentang pendapat-pendapat baik seniman, tokoh-tokoh telenovela, maupun sastrawan tentang apa makna cinta sejati versi mereka. Di tengah pemaparannya mengenai pendapat-pendapat tersebut, Yasmin secara halus membantah anggapan-anggapan tersebut dengan menganalogikan definisi cinta versi Al-Quran. Ditulisnya bahwa cinta versi mereka adalah Hawa versi Al-Quran. Al-Quran memiliki makna akan cinta sejati itu berbeda dengan mereka. Kesimpulannya, cinta sejati mendatangkan ketenangan, bukan siksaan batin. Cinta sejati memungkinkan Anda berdamai dengan diri sendiri dan Tuhan. Dan pada akhirnya, setelah menasihati seperti itu, beliau menutup bab ini dengan 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah dengan semakin dekat kepada orang yang saya cintai ini, saya menjadi lebih dekat atau jauh dari Allah? Jika iya, apakah orang ini telah menggantikan tempat Allah di dalam hati saya? Maksudnya seperti ini. Jadi, kalau cinta kita kepada Dia dibanding cinta kita kepada Allah,
itu lebih banyak cinta kita kepada dia, maka jungkit-jungkit ini tuh akan jomplang ke bawah di bagian dia. Dan kalau cinta dia dengan cinta Allah itu seimbang, maka jungkat-jungkitnya juga harus seimbang. Akhirnya seimbang. Nah, berbeda lagi ketika Allah lebih banyak di dalam hati kita dibanding dengan dia yang ada di dalam hati kita. Dan dari ketiga analogi ini, saya pribadi mendapat saya sendiri bisa memaknai definisi cinta karena Allah. Berat ya? Oke, langsung aja lah ke selanjutnya, sebab keterikatan, sebabnya namanya mengapa orang-orang harus saling meninggalkan. Diawali dengan pengalaman pribadinya Yasmin sendiri yang suka protes. Kenapa sih harus ada perpisahan? Dia tuh ngerasa sedih, kecewa. Kenapa harus meninggalkan seseorang, harus meninggalkan suatu tempat yang dia udah PW banget, terus meninggalkan momen-momen bahagianya dalam hidupnya, ya mungkin ibaratkan kita ya guys, kita udah lama di Jogja, terus tiba-tiba harus meninggalkan Jogja. Aduh, berat banget nggak sih? Kalian ngerasa gitu nggak? Nah, dari kesedihan Yasmin ini, dia sadar bahwasanya fokus dari pertanyaannya itu sesuatu hal yang sifatnya dunia. Kalian nyadar juga nggak sih bahwa hakikatnya pertemuan dengan seseorang, tinggal di suatu kota, itu adalah suatu hal yang memang pada dasarnya nggak permanen. Materi yang kita miliki memang juga sifatnya nggak permanen sama sekali. Dan sebagaimana yang kita tahu bahwa yang sifatnya sementara itu adalah hal-hal yang berbau dunia. Dari sini, Yasmin mulai tersadar bahwa selama ini dia terlalu mencintai dunia, guys. Dan melupakan bahwa ada sesuatu yang jauh bersifat abadi. Yang tentunya di setiap kisah itu tak lupa ia selipkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi tadi ya keterikatannya. Kalau yang sementara itu dunia, dan yang kekal itu akhirat. Ya nggak? Ya nggak nih, jangan cuma iya-iya aja. Udah langsung aja. Dan yang terakhir, masih di bab keterikatan, nama sebabnya yaitu orang-orang pergi apakah mereka akan kembali. Ini adalah lanjutan dari bab sebelumnya yang saya bahas. Dan seperti biasa, Yasmin memulainya dengan analogi berpendingan. Setelah dia protes, kok orang-orang harus pergi, dia tuh berpikir keras. Terus mereka bakal balik nggak sih? Nah, di sini kerennya lagi, dia menggunakan ibaratkan bunga yang mekar. Suatu saat kan akan melayu. Iya kan? Nah, itu artinya kesedihan, kemarahan, kekecewaan yang saat ini kita alami pun akan berubah menjadi layu juga. Penderitaan kita akan lenyap ketika waktunya telah tepat. Lalu Yasmin menyelipkan cuplikan surat Asy-Syahr ayat 5 bahwa bahasa Arabnya fa inna ma'al usri yusra, dan artinya karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ingat ya guys, bersama, bukan setelah. Jadi bersama dengan adanya kesulitan selalu ada kemudahan. Seperti biasa, Yasmin menutupnya dengan pertanyaan-pertanyaan. Tadi kan pertanyaannya Yasmin, orang-orang pergi apakah mereka kembali? Nah, di tulisannya ini ditutup dengan pertanyaan yang pertama, apakah Yusuf kembali kepada ayahnya Yakub alaihissalam? Yang kedua, apakah Musa alaihissalam yang sedari kecil berada di kediaman Fir'aun kembali kepada ibunya? Lalu yang ketiga, apakah Hajar yang sempat LDR dengan suaminya kembali kepada suaminya Ibrahim alaihissalam? Mungkin bagi orang-orang yang ditinggal meninggal, orang-orang yang disayanginya, mereka akan berkata bahwa
Loh, mereka kan ketemu lagi, mereka kan masih hidup, mereka kan bisa ketemu lagi, bisa bersua lagi. Tapi di sini Yasmin mencoba melontarkan pertanyaan yang lebih membuat hati itu broken heart banget, yaitu apakah kesehatan, kekayaan, dan anak-anak kembali kepada Ayub alaihissalam? Kembali nggak sih? Coba kalian cek lagi ya, sirohnya, kembali atau enggak. Terakhir ditutup dengan kisah Malik bin Dinar yang ditinggal mati oleh putri yang sangat disayangnya. Jadi Malik bin Dinar ini punya seorang putri, beliau tuh sayang banget sama putrinya. Tapi qadarullah putrinya meninggal. Apakah putrinya itu akan kembali? Coba langsung aja cek di buku Reclaim Your Heart. Demikian yang bisa saya sampaikan. Review Your Heart, kembalilah pada hatimu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.